bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Setiawardani, NIP 2023 14500 926. Dan saya Anissa Nurrahma dengan NIP 2023 14500 915. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang ilmu kealaman dasar yang dibimbing oleh dosen Ibu Mimanisma Dengan judul bab keanekaragaman makhluk hidup. Saksikan berikut ini. Pertama yaitu pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir dan lautan dan ekonomi akuatik lain serta kompleks ekologik tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Nah, di sini keanekaragaman makhluk hidup ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman jenis, dan yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Nah, masing-masing tersebut memiliki pengertian, yaitu yang pertama keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Gen pada setiap individu meskipun perangkat dasar penyusunannya sama, tapi susunannya berbeda-beda tergantung pada masing-masing induknya. Penyebab terjadinya gen adalah perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis dari kedua induk. Contohnya seperti kucing Felis, kucing Angora, kucing Persia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis, keanekaragaman makhluk hidup, tingkat jenis ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada beberapa jenis makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Contohnya pada variasi kacang-kacangan terdapat berbagai jenisnya. Contohnya seperti kacang tanah, kacang buncis, kacang panjang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem bisa terbentuk disebabkan adanya berbagai kelompok spesies yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah itu saling mempengaruhi antara spesies dengan spesies dan spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidup, semisal suhu air udara, tanah cahaya matahari, kelembapan dan mineral ekosistem berbeda dengan lainnya sesuai dengan spesies pembentukannya. Dan ekosistem ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ekosistem alam, terdiri dari hutan rawa, terumbu karang, pesisir pantai, dan juga ekosistem laut dalam. Dan bagian yang kedua ada ekosistem buatan, contohnya sawah, ladang, dan juga kebun buatan manusia. Dan ini contoh videonya. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Secara garis besar, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. 1. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen atau keanekaragaman genetik merupakan variasi genetik individu-individu suatu populasi. Gen adalah materi genetik yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, penyebab terjadinya keanekaragaman gen, adanya perkawinan antara 2 individu makhluk hidup sejenis dari kedua induk. Keturunan dari hasil perkawinan memiliki susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk. Kombinasi susunan perangkat gen dari 2 induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas-varietas secara alami atau buatan. Pada manusia, terdapat keanekaragaman gen menunjukkan sifat-sifat berbeda, seperti ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, dan bentuk rambut. 2. Keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar spesies. Di lingkungan sekitar, banyak dijumpai beragam jenis hewan dan tumbuhan dengan berbagai macam ciri fisiknya. Contohnya, keluarga polong-polongan Fabaceae seperti kacang tanah, kacang buncis, kacang hijau, maupun kacang kapri.
Jenis kacang-kacangan ini dapat dengan mudah dibedakan karena di antara mereka ditemukan ciri khas yang berbeda. 3. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik dan proses ekologi di biosfer, daratan, atau lautan. Di bumi akan ditemukan makhluk hidup lain, tidak hanya manusia. Semua makhluk hidup berinteraksi atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Hubungan timbal balik menimbulkan keserasian hidup di dalam suatu ekosistem. Perbedaan letak geografis antara lain merupakan faktor yang menimbulkan berbagai bentuk ekosistem. Contoh, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem air laut dan air tawar. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu sistem buatan, sistem alami, dan sistem filogenik. Pengertian dari sistem tersebut memiliki arti, yaitu sistem buatan atau artival. Sistem buatan atau artificial sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan praktis dan ikhtisar dunia makhluk hidup. Dasar klasifikasi adalah ciri morfologi alat reproduksi habitat dan menampakkan makhluk hidup atau bentuk dan ukurannya. Misalnya pada klasifikasi tumbuhan ada pohon semak, perdu, dan gulma. Berdasarkan tempat hidup dapat dikelompokkan hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat. Yang kedua yaitu ada sistem alami atau natural. Sistem alami atau natural klasifikasi ini didasarkan pada sistem alami, artinya suatu pengelompokan yang didasarkan pada ciri morfologi atau bentuk tubuh alami sehingga berbentuk takson yang alami. Misalnya hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan sebagainya. Pada tumbuhan misalnya tumbuhan berdaun seperti pita dan sebagainya. Dan yang terakhir itu sistem modern atau filogenetik. Sistem modern atau filogenetik, sistem klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson atau yang lainnya, sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup. Dan filogenetik, makin dekat hubungannya kekerabatan, maka makin banyak persamaan morfologi dan anatomi antara takson. Semakin dikit persamaan, maka makin besar perbedaan, berarti makin jauh hubungan kekerabatannya. Nah, urutan klarifikasi dari tingkat yang paling besar hingga yang paling kecil. Yang pertama yaitu kingdom, yang kedua divisio, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima family, yang keenam genus, dan yang terakhir yaitu spesies. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Nurrahma. Dan selanjutnya saya akan membacakan manfaat keanekaragaman untuk hidup. Manfaatnya yaitu 1. Membantu menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Membantu mencegah terjadinya kerusakan lahan. Yang ketiga, sumber kehidupan manusia atau meliputi sandang, pangan, papan, hingga obat-obatan. Yang keempat, sumber ekonomi. Yang kelima, kemajuan ilmu pengetahuan dan transportasi. Dan selanjutnya penyebab hilangnya keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, perusaknya habitat, misalnya penebangan hutan dan perusakan terumbu karang. Kedua, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, misalnya penggunaan pestisida. Yang ketiga, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik. Yang keempat, adanya pertanian monokultur yang berarti memisahkan tanaman sejenis yang kurang unggul. Upaya pelestariannya, ada sistem tebang pilih dan reboisasi, pengelolaan limbah industri yang tepat, penangkaran dan perlindungan terhadap spesies langka, penjaga kebersihan lingkungan. Keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama itu ada geografi kehidupan. Geografi kehidupan atau biografi adalah pembagian wilayah berdasarkan kondisi geografi yang berkaitan dengan kehidupan yang terjadi di dalamnya. Pembagian wilayah berdasarkan letak geografi menimbulkan iklim yang berbeda, yang sangat memenuhi kehidupan tumbuhan dan wujud binatang di dalamnya. A. Penyebaran makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah di dunia memiliki makhluk hidup yang berbeda-beda. Terkadang dapat kita temukan flora dan fauna yang sangat berbagai. Wilayah berbeda, mengapa bisa begitu? Apakah ada yang tahu?
Nah, hal ini terjadi karena adanya faktor yang menyebabkan flora dan fauna tersebut. Faktor-faktor yang menentukan adanya variabilitas geografi makhluk hidup yang menyebar di atas permukaan bumi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor lingkungan. Yang kedua, ada faktor sejarah. Yang ketiga, ada faktor hambatnya penyebaran. Yang B, pembagian wilayah menurut iklim. Iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Yang pertama ada iklim tropis, suhu udara rata-rata tinggi, umumnya suhu udara antara 20 sampai 23 Celcius, bahkan di beberapa tempat ada yang mencapai 30 Celcius. Tekanan udara rendah, hujan lebih banyak dibandingkan daerah iklim. Yang kedua ada iklim subtropis. Peralihan antara iklim subtropis dan iklim sedang terdapat 4 musim, yaitu musim panas, dingin, gugur, dan semi. Musim dingin tidak terlalu dingin, musim panas juga tidak terlalu panas. Yang ketiga ada iklim sedang. Tekanan udara sering berubah-ubah, arah angin dan bertiup berubah-ubah tak menentu seiring terjadi badai secara tiba-tiba. Dan yang terakhir ada iklim dingin atau kutub. Musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat. Tanah selalu membeku sepanjang tahun. Di musim panas banyak terbentuk rawa yang luas akibat mencairnya es di permukaan tanah. Dan C, pembagian wilayah untuk binatang. Yang pertama, wilayah Etiopian. Wilayah perbatasannya meliputi benua Afrika dari sebuah selatan gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Hewan yang khas daerah ini adalah gajah Afrika, badak Afrika, gorila, simpanse, jerapah. Mamalia padang rumput seperti zebra, antilope, kijang, singa, dan lain sebagainya. Yang kedua, wilayah Paleartik. Wilayah perbatasannya sangat luas, meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah dekat kutub utara sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang Selatan, bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika paling utara. Kondisi lingkungannya wilayah ini bervariasi, baik perbedaan suhu, curah hujan maupun kondisi permukaan tanah, menyebabkan jenis faunanya juga bervariasi. Beberapa jenis fauna Paleartik yang tetap bertahan di lingkungan aslinya yaitu panda di Cina dan unta di Afrika Utara. Dan yang ketiga, Nearktik. Wilayah perbatasannya meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara dekat Kutub Utara di Greenland. Hewan khas daerah ini adalah ayam kalkun liar, tikus di gurun Pasifik Timur, bison, dan domba gunung, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada evolusi, adalah proses perubahan yang terjadi perlahan-lahan dan terus-menerus dalam waktu yang sangat panjang. Mengetahui adanya evolusi dapat dilihat melalui fosil umur berbatuan yang mengandung sisa kehidupan zaman dahulu, makhluk sederhana terhadap di bebatuan yang lebih tua membandingkan anatomi tumbuh makhluk hidup, yaitu ada Azoikum, yang kedua ada Arzoikum, yang ketiga Protozoikum, yang keempat ada Paleozoikum, yang kelima ada Mesozoikum. Nah, terus ada teori evolusi. Teori evolusi adalah pendapat yang mengatakan bahwa terjadi perubahan secara perlahan dan memakan waktu lama dalam kehidupan makhluk hidup. Teori evolusi juga berpendapat bahwa organisme yang berbeda secara genetik saling berkaitan, atau dapat pula dikatakan bahwa spesies organisme akan berubah menjadi spesies lain. Beberapa pandangan mengenai evolusi yaitu ada Anaximander, yang kedua ada Empedocles, yang ketiga ada Aristoteles. Ketiga, pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di bumi kita sangat berlimpah jumlahnya, mulai dari kutub utara sampai kutub selatan. Berjuta-juta jenis makhluk hidup yang ada hanya sebagian saja yang sudah dapat diidentifikasi, dan masih banyak jenis-jenis makhluk hidup yang belum dikenali. Keanekaragaman hayati memberikan arti penting bagi kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hampir semua makhluk hidup tersebut memberikan manfaat yang sangat berharga. Upaya pelestarian keanekaragaman flora dan fauna dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Pelestarian in situ, artinya kita melestarikan flora dan fauna dalam habitat aslinya seperti pelestarian badak di ujung kulon, komodo di NTT, bunga rafflesia di Bengkulu, dan sebagainya. B. Pelestarian ex situ, artinya kita melestarikan flora dan fauna di luar habitat aslinya seperti membuat suaka marga satwa dan suaka hewan, kebun raya, kebun binatang, dan sebagainya.